Bismillahirrahmanirrahim. Perlu saya sampaikan tentang perjalanan Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Samsul Ulum Gunung Bujur Sukabumi. Yang pertama bahwa di Samsul Ulum ini tingkatan sanawiyah dan aliyah itu sudah ada, tapi masih belum formal diakui oleh negara. Nah, yang mulai dimasuk atau diakui oleh negara itu adalah PGAP 4 tahun. Jadi kalau tidak salah tahun 74 berdirilah PGA. Hanya PGA ini bukan dihapus, dipusi menjadi satu dengan sanawiyah. Maka tahun 75 mulailah ini sanawiyah diakui oleh Kementerian Agama dan dimulai untuk mengikuti ujian negara. Dan saya sendiri sebagai peserta pertama ujian negara sebanyak 11 orang dilaksanakan di Al-Amin Cicurug pada tahun itu. Jadi tahun 76 mulai mengeluarkan alumni sanawiyah Samsul Ulum Gunung Bujur Sukabumi. Nah, setelah itu siapa kepemimpinannya pada waktu itu? Pak Sumitra. Kalau tidak salah, karena Pak Sumitra awalnya dari PGA tidak ada, maka Pak Sumitra menjadi kepala sanawiyah pada waktu itu. Setelah selesai sanawiyah, karena ini terus berkembang, ada madrasah aliyah. Madrasah aliyah itu dari tahun berapa ya? Tahun 80 itu aliyah pertama. Dan saya sendiri aliyah pertama ujiannya itu di Al-Masturiyah. Sebanyak 10 orang kalau nggak salah saya ujian di Al-Masturiyah. Nah, itu sudah baik sanawiyahnya, aliyahnya sudah di bawah naungan Kementerian Agama dan mempunyai sertifikat atau ijazah negara. Nah, kemudian yang menjadi kepala di sini pertama Pak Sumitra yang pertama, kemudian Pak M.O. Hasanuddin dulu itu. Setelah dari Pak M.O. Hasanuddin masuk kepada Pak Ustadz Fahru Roji yang sanawiyah itu. Setelah Pak Ustadz Fahru Roji kepada Pak Ki Anwar. Pak Ki Anwar selesai, baru saya. Setelah saya yang sekarang lah Pak Pirda itu. Sedangkan Pak Ki Maman itu di reng-rengan madrasah aliyahnya. Nah, itu perjalanan sanawiyah sampai hari ini. Jadi sudah beberapa kepala sekolah yang mendapatkan amanat, dan itu dimulai setelah ada pengakuan dari negara. Begitu. Yang pertama, Bapak kan dari Sadamukti itu tahun 74 masuk aja tahun 75. Di sini masih salafi. Jadi belum ada perempuan. Yang perempuan itu hanya di sekolah aja, di pesantren belum ada salafi. Pondok pesantren putri itu sebanyak 22 orang. Bapak dengan Pak Kidaman itu di rumah yang di atas, yang sekarang Adin Muhajir. Dulu kan Bapak di situ, Pak Daman juga di situ. Nah, itu santrinya ada 24, terus kita bina, terus kita kembangkan. Kenapa kita membuka pondok pesantren salafi? Sebab awal-awalnya di sini tidak boleh. Nah, tapi karena sudah dibuka lembaga formal, menjadi boleh. Malah yang pertama kali untuk menyuruh pakaian ke bawah itu bukan dasar panjang itu Pak Musli, zaman Pak Musli. Karena awalnya masih pendek yang PGA itu awalnya. Ya, masih pendek pada waktu itu. Nah, karena ini sudah menerima sudah menerima perempuan di sini, maka dibukalah pada tahun 75 itu Bapak dengan Pak Kidaman mengajar untuk di tingkat pesantren. Dari situ kita kembangkan pesantren itu ke bawah ke rumahnya Pak Kimaman yang sekarang ini sebelah sini pinggir masjid. Di sini rumahnya Pak Kimaman, disitulah pondok pesantren putri. Terus Bapak dengan Pak Kidaman dan berkembang sampai hari ini. Jadi pada tahun 75 pindah dari atas. Dari atas ke bawah. Ada asrama putri di situ, tapi masih sifatnya sederhana. Karena itu yang pinggir masjid itu dulu itu santri-santri tua lah di situ. Tempat-tempat santri bapak-bapak di situ. Tapi dulu kan santrinya sudah pada tua-tua di situ. Nah, dipakai pesantren putri. Nah, termasuk kolam itu kolam dari sejak dulu.
kolam yang sekarang ada di depan pesantren itu yang berdampingan dengan masjid. Dan yang dijadikan WC, yaitu yang 2 tingkat itu WC-nya di situ. Nah begitu dulu itu. Jadi pencetus pesantren putih itu Bapak dengan Pak Haji Daman awal-awalnya itu. Kenapa berani itu? Karena memang sudah diawali dengan lembaga formal tadi. Ya di situ makanya Bapak berani dan diizinkan untuk membuka pesantren putih. Itu Bapak kan pindahnya ke sini tahun 75. Bapak di sana hanya 1 tahun karena dari pesantren dipaksa harus ikut belajar formal, maka alhamdulillah bisa mengikuti.